Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami, dan kenapa beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia ada di kalangan kampus yang sangat kredibel, dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya. Pak Saihu waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan beliau menjajaki untuk menjadi calon wapresnya Anies, antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak, saya bilang. Terungkap, karena hal ini Mahfud MD tolak jadi cawapres Anies, harapan PKS langsung ciut. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Terang-terangan Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan tawaran dari Presiden PKS Ahmad Saihu untuk jadi bakal cawapres pendamping Anies. Namun, Mahfud MD menolak mentah-mentah tawaran dari PKS itu. Pada April lalu, Presiden PKS Ahmad Saihu tidak memungkiri berkomunikasi dengan Mahfud MD. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi, sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies Baswedan. Saat itu Saihu menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh lain yang ingin disebutkan secara langsung, namun ada pula yang tidak. Ketika ditanya apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud MD, Saihu membenarkan hal itu. Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagi pandangannya, sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud MD menjadi cawapres Anies. Cerita tawaran menjadi cawapres Anies dari Presiden PKS Ahmad Saihu kembali diulas Mahfud usai rapat dengan Komisi 1 DPR. Mahfud menolak tawaran tersebut dengan alasan khawatir Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies akan pecah. Ia memprediksi 1 dari 3 anggota Koalisi Perubahan tidak setuju jika dirinya masuk. Agar koalisi tidak pecah dan membuat Anies Baswedan gagal jadi capres, Mahfud memilih menolak tawaran itu. Mahfud mulanya mengulas pesannya kepada Denny Indrayana untuk menjaga tiket Anies maju Pilpres. Menurutnya hal tersebut juga ia sampaikan kepada Presiden PKS Saihu yang sempat bertandang ke kediamannya. Mahfud lantas menceritakan momen saat dirinya sempat ditawari jadi pendamping Anies untuk Pilpres 2024. Di posisi tersebut, ia menolak tawaran Saihu. Memang hanya sepatah statement itu yang tersampaikan di publik, namun asumsi banyak bermunculan karena Mahfud memberikan clue perbincangan mereka selanjutnya perihal capres potensial yang sudah masuk di riset lembaga survei. Ranah Mahfud dalam pemerintahan sendiri sudah pada realisasi politik dan hukum yang berjalan di negara ini, jadi tidak mungkin sekelas menteri sepertinya mengeluarkan pendapat secara sembarangan. Sebelumnya, Mahfud sudah mengeluarkan statement untuk tidak menjatuhkan dukungan kepada Anies. Tapi sekarang, elit politik PKS dan barisan pendukung Anies malah menjodohkan Mahfud MD dengan junjungan mereka. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan Menko Polhukam itu beberapa bulan yang lalu. Yang pertama tentang maraknya politik identitas, kedua tentang KKN. Ya jelas saja, sudut pandang kembali mengarah kepada Anies. Yang mau dibersihkan Mahfud tadi kan politik identitas, sedangkan sebutan bapak politik identitas saja tersemai cantik di nama Anies. Ia yang membangkitkan kaum radikal dalam Pilkada Jakarta 2017. Dari situlah mulai dikhawatirkan, gaya politik yang penuh kontroversi ini akan kembali terjadi pada 2024 nanti. Ketakutan Mahfud sudah terjadi pada 2019 lalu, di mana barisan kaum radikal memainkan perannya dalam Pilpres. Inilah yang menjadi tantangan Mahfud. Apakah bisa Pesta Demokrasi 2024 nanti menghilangkan politik identitas ini? Kalau menurut saya bakalan sulit, sangat sulit, jikalau Anies jadi maju nyapres. Mahfud MD saja mau memberantas yang namanya KKN dan politik identitas. Walaupun sulit ya, elah kok malah mau dijodohkan sama Anies yang notabene sebagai pasien KPK dan dekat dengan kelompok radikalis. Ya jelas ditolak lah. Sikap Mahfud yang tidak mau mendukung Anies sebagai capres membuktikan bahwa ex-gubernur Jakarta itu sudah terindikasi dua hal yang justru ingin ia lenyapkan dari Pilpres nanti. Perkara dukung-mendukung saja ia ogah berpihak pada Anies, apalagi menjadi cawapresnya.